Pernahkah kamu makan tempe? Tempe merupakan salah satu bahan makanan yang dibuat dari fermentasi kedelai dengan bantuan jamur yang ada pada ragi. Tahukah kamu, ternyata tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh dibandingkan kedelai dan memiliki kandungan antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas penyebab kanker. Tahukah kamu bahwa satu produk dari bioteknologi? Apa itu bioteknologi? Yuk kita pelajari dari video berikut ini. Kata bioteknologi berasal dari bio dan teknologi. Bioteknologi merupakan pemanfaatan makhluk hidup untuk pekerjaan atau menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Perkembangan bioteknologi dimulai sejak tahun 1057 setelah Louis Pasteur fermentasi yang dilakukan oleh organisme. Pada 1920, proses fermentasi dengan melibatkan mikroorganisme mulai untuk membantu larutan yang lebih kompleks seperti buatan alkohol. Berikut beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan, misalnya keju, nata de coco, roti, yogurt, kecap, tempe, dan lain-lain. Bioteknologi Bioteknologi dibagi menjadi dua, ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang dimaksud dengan bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Mikroorganisme yang digunakan misalnya bakteri menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme tubuh sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Sementara bioteknologi modern adalah pemanfaatan rekayasa proses biologi atau rekayasa genetika dari suatu agen biologi untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Berikut contoh biokonvensional dan mikroorganisme yang dimana. 1. Mikroorganisme Rhizopus oligosporus. Bahannya adalah kedelai, contoh produknya adalah tempe. Berikut mikroorganismenya Aspergillus oryza atau kedelai dan produk yang dihasilkan adalah tauco. Yang ketiga Aspergillus soyae, bahannya kedelai, dihasilkan adalah kecap. Kemudian Aspergillus wenti, bahan yang digunakan adalah bungkil, organismenya Neusrospora keras susu, kemudian produk yang dihasilkan adalah yogurt. Kemudian Streptococcus thermophilus, susu, produk yang dihasilkan adalah oncom. Kemudian Neuron adalah keju. Streptococcus lactis, bahannya susu, hasilnya adalah mentega. Berikut contoh penerapan bioteknologi dalam kehidupan. 1. Di bidang pangan. Ada beberapa produk yang dihasilkan di bidang pangan, antara lain 1. Yogurt, 2. Keju, 3. Tempe, 4. Kecap, 5. Roti, 6. Tape. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi yang menggunakan Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus. Ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Efek lain dari produk fermentasi adalah pecahnya protein pada susu yang menyebabkan susu menjadi kental. Hasil akhirnya, susu akan terasa asam dan kental. Proses penguraian ini disebut fermentasi asam laktat dan hasil akhirnya dinamai yogurt. Keju merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padatan atau dadih. Selanjutnya enzim renin akan mengubah gula laktosa dalam susu menjadi asam dan protein yang ada pada dadi. Dadi inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan keju. Tempe. Pada proses tempe ini menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan bukan jamur Rhizopus dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhan, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-biji kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Pada waktu pertumbuhan jamur juga akan membuat suatu enzim protease yang dapat menguraikan protein kompleks yang ada pada kedelai menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna oleh tubuh.
Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Pada tahap awal, kedelai akan difermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus wente. Tahap selanjutnya, kedelai yang sudah difermentasikan dan di dalam larutan pembuatan kecap dilakukan melalui proses perendaman kedelai dengan larutan garam, sehingga pembuatan kecap dinamakan fermentasi garam. Jamur Aspergillus wente akan merombak protein menjadi asam amino, komponen rasa, asam, dan aroma khas. Pembuatan roti memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh yeast. Yeast merupakan sejenis jamur yang ditambah pada adonan tepung dan akan menimbulkan proses fermentasi. Proses ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida berperan dalam mengembangkan roti, sedangkan alkohol akan berkontribusi dalam menghasilkan aroma dan memberi rasa pada roti. Berikut bioteknologi di bidang pertanian. Ada beberapa yang ada tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Tanaman transgenik ini merupakan alternatif agar tanaman tertahan terhadap hama sehingga melimpah. Bahkan tanaman juga dapat direkayasa agar mampu membunuh hama yang menyerang tumbuhan tersebut. Teknik rekayasa genetik dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu 1. Penyiapan fragmen DNA yang disiapkan pada DNA tanaman tertentu. 2. Penyiapan vektor atau perantara balik plasmid atau menggunakan virus. 3. DNA yang akan disisipkan tersebut digabung atau direkomendasi dengan vektor. 4. DNA gabungan akan disisipkan pada sel-sel tanaman. 5. Tanaman akan tumbuh menjadi tanaman dengan sifat baru sesuai dengan DNA yang disisipkan. B. Hidroponik. Hidroponik adalah teknik dalam bercocok tanam tanpa memakai tanah sebagai media tanamnya. Hidroponik juga memanfaatkan bioteknologi. Dengan hidroponik, kita banyak memperoleh keuntungan antara lain tidak membutuhkan lokasi atau tempat yang luas, pupuk lebih hemat atau efisien, kualitas produksi, hasil panen yang baik, tanaman bebas dari hama dan penyakit, panen dapat berlangsung secara terus-menerus tidak bergantung kondisi alam, tanaman dapat tumbuh lebih cepat. Sedangkan aeroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa medium untuk tumbuhnya akar, dan akar dibiarkan secara terbuka menggantung pada suatu tempat yang kelembabannya telah dijaga. Zat makanan diperoleh melalui larutan nutrien yang disemprotkan ke bagian akar tanaman. Tanaman aeroponik memiliki kelebihan dibanding dengan hidroponik karena pada aeroponik akar yang menggantung akan lebih banyak menyerap oksigen sehingga meningkatkan metabolisme dan percepatan pertumbuhan tanaman. Berikut teknik kultur jaringan bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman. Teknik ini bisa didapatkan keturunan bibit unggul dalam jumlah yang banyak dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Kultur jaringan memanfaatkan sifat totipotensi, kemampuan setiap sel tumbuh untuk menjadi individu yang sempurna yang dimiliki oleh sel tumbuhan. Keuntungan teknik kultur jaringan antara lain memiliki sifat yang mirip dengan induknya, bisa diperbanyak dalam waktu yang singkat dan cepat, tidak memerlukan tempat lokasi yang luas, kesehatan dan kualitas dari bibit yang terjamin, pertumbuhan yang lebih cepat jika dibandingkan dengan yang alami. Berikut terdapat memfiksasi nitrogen. Serelia atau tumbuhan rumput-rumput berbiji merupakan tumbuhan yang menyuplai 50% makanan pokok penduduk dunia. Namun, serelia tidak memiliki simbion bakteri yang akar-akarnya untuk memfiksasi nitrogen, sehingga kebutuhan nitrogen diperoleh dari penanaman pupuk buatan. Kelebihan pupuk buatan yang diberikan dapat terbilas air dan mencermati air minum yang dikonsumsi manusia di lingkungan sekitar. Dengan bioteknologi, para ilmuwan mengembangkan tumbuhan yang akar-akarnya dapat bersimbiosis dengan Rhizobium sp. Ide ini melibatkan gen NIF yang dapat mengontrol fiksasi nitrogen. Para ilmuwan menyisipkan gen NIF pada tumbuhan serelia. Bakteri yang berasosiasi dengan tumbuhan serelia, Plasmid IT, tumor inducing Agrobacterium, dan kemudian menginfeksinya ke tumbuhan yang sesuai dengan bakteri yang telah direkayasa. Fungsi protoplasma. Ketika sebuah tanaman terluka, suatu kumpulan sel yang disebut kalus lebih cepat tempat yang terluka. Sel kalus memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi batang, tunas, akar, dan keseluruhan organ tanaman berbunga.
dapat hasilkan yang terluka tersebut. Potensi alami dari sel ini untuk melakukan program ulang membuat sel tersebut menjadi kandidat yang ideal dalam rekayasa genetika. Seperti halnya sel tanaman yang lain, sel kalus juga diseliputi oleh selulosa yang tebal pada dinding selnya sehingga dapat menjadi pembatas atau menghambat DNA. Bahkan masuk unya, dinding sel tersebut dapat diurus dengan bantuan enzim selulase sehingga dihasilkan satu sel tanpa disebut protoplas. Protoplas bisa diisikan dengan protoplas dari spesies lain dihasilkan suatu sel yang dapat tumbuh menjadi sebuah tanaman hibrid. Metode ini disebut fusi protoplas. Metode ini telah digunakan pada broccoliflower yang merupakan suatu tanaman hasil tusi tanaman brokoli tanaman kol. Berikut bioteknologi di bidang peternakan. Yang pertama cloning. Cloning yaitu teknologi yang digunakan untuk menghasilkan individu duplikasi atau mirip dengan induknya. Teknologi cloning telah berhasil dilakukan oleh beberapa jenis hewan, salah satunya adalah pengklonian domba yang dikenal dengan domba Dolly. Selanjutnya, inseminasi buatan. Teknik ini dikenal dengan nama kawin suntik, adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan sperma yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut insemination gun. Teknik inseminasi buatan memiliki beberapa tujuan, yaitu memperbaiki mutu genetik ternak, mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan secara luas dalam jangka waktu yang lebih lama, meningkatkan angka kelahiran cepat dan teratur, cegah penularan dan penyebaran penyakit kelamin. Hewan transgenik adalah hewan mengalami rekayasa genetika sehingga dihasilkan hewan dengan sifat yang diharapkan. Teknologi transgenik pada hewan dilakukan penyuntingan fragmen DNA secara mikro ke dalam sel telur yang telah mengalami pembuahan. Tujuan dari teknologi ini adalah meningkatkan produk dari hewan ternak seperti daging susu dan telur. Contoh dari hewan yang mengalami teknologi ini adalah domba transgenik. Beberapa contoh bioteknologi di bidang kesehatan antara lain produksi insulin, antibodi monoklonal, interferon, dan pembuatan vaksin. Insulin adalah hormon yang digunakan untuk mengobati penyakit kencing atau diabetes mellitus. Insulin diperoleh dengan cara menyambungkan gen pengontrol pembuatan insulin manusia ke dalam DNA bakteri E. coli. Kemudian dari hasil penyambungan tersebut akan terbentuk bakteri baru yang mampu menghasilkan hormon insulin manusia. Antibodi merupakan protein yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh yang berfungsi melawan dan melindungi tubuh dari infeksi bakteri. Melalui rekayasa genetika, manusia membentuk antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang diperoleh dari penggabungan sel penghasil antibodi dengan sel yang terkena penyakit. Pada teknologi antibodi monoklonal digunakan sel-sel tumor dan sel limpa manusia. Sel tumor memperbanyak diri tanpa henti dan sel limpa sebagai antigen yang menghasilkan antibodi. Hasil penggabungan kedua sel tersebut dinamakan sel hibridoma. Sel hibridoma dapat memproduksi antibodi secara kontinu. Antibodi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengobati penyakit kanker dan tumor. Antibodi ini akan menyerang sel kanker tanpa merusak sel yang sehat. Berikut interferon. Interferon merupakan sel tubuh yang mampu menghasilkan senyawa kimia. Senyawa kimia tersebut dapat membunuh virus. Interferon berguna untuk melawan infeksi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya pembuatan vaksin. Vaksin dibuat dengan cara mengisolasi gen yang kode antigen dari mikrobia yang bersangkutan tersebut disisipkan pada plasmid yang sama tetapi telah dilemahkan. Mikrobia yang telah disisipi gen tersebut akan membentuk antigen murni. Jika antigen ini disuntikkan pada tubuh manusia, sistem kekebalan tubuh akan membentuk antibodi yang berfungsi melawan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Selain bioteknologi modern, ada juga produk bioteknologi konvensional di bidang kesehatan yaitu antibiotik. Antibiotik merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme terutama bakteri dan jamur yang dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri atau mikroorganisme yang lain. Dengan demikian antibiotik digunakan untuk melawan infeksi bakteri atau jamur. Berikut bioteknologi di bidang A. Biogas adalah gas yang dihasilkan dari proses penguraian bahan-bahan organik oleh mekanisme pada kondisi langka oksigen atau anaerob. Mikroorganisme pengolah limbah. Mikroorganisme dapat dimanfaatkan oleh kalangan industri untuk mengolah limbah sebelum limbahnya dibuang ke lingkungan. Misalnya, industri yang limbahnya mengandung dapat memanfaatkan mikroorganisme pencerna lemak sebelum membuang limbah ke sungai.
Proses pengolahan limbah dengan metode biologi adalah metode yang memanfaatkan mikroorganisme sebagai katalis untuk menguraikan materi yang terkandung di dalam air limbah. Selanjutnya, bidang forensik atau DNA fingerprint. DNA fingerprint adalah teknik untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil DNA. DNA fingerprint yang merupakan gambaran pola potongan DNA di setiap individu karena setiap individu memiliki DNA fingerprint yang berbeda. DNA fingerprint adalah salah satu teknik bioteknologi molekular penanda genetik yang dipakai untuk pengujian terhadap materi profil DNA, yaitu himpunan data yang menggambarkan susunan DNA yang dianggap khas untuk individu yang menjadi sampelnya. Berikut yang lainnya yaitu adanya bayi tabung atau fertilisasi in vitro. Tabung tersebut merupakan proses pembuatan sel telur dan sperma yang dilakukan secara modern dan dilakukan di luar tubuh si ibu. Disebut juga dengan istilah in vitro fertilization atau pembuahan di luar tubuh. Dalam proses bayi tabung itu sendiri, maka sel telur matang akan diambil dari induk telur ibu dan akan dilakukan proses pembuahan dengan sperma di dalam medium cairan. Dan setelah proses tersebut berhasil, maka embrio kecil yang terjadi akan dimasukkan dalam rahim dan diharapkan akan berkembang menjadi bayi. Demikian beberapa penjelasan tentang bioteknologi di bidangnya masing-masing. Selamat mempelajari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.